Sore itu jalanan kota Jakarta sangat macet sekali. Lydia yang sedang duduk di dalam taksi online merasa gelisah karena sebentar lagi pesawat yang dia tumpangi akan berangkat. Pak supir, bisa lebih cepat lagi? Atau cari jalan alternatif biar bisa cepat sampai ke bandara? Baik mbak, saya coba lewat jalan tikus, semoga jalannya lagi sepi. Kemudian mobil langsung memutar balik dan masuk ke dalam jalan kecil. Karena jalannya sepi jadi mobil bisa melaju dengan cepat. Tidak lama akhirnya mereka sampai di bandara. Terima kasih banyak Pak sudah mengantarkan saya dengan cepat. Setelah membayar taksi online, Lydia bergegas masuk ke dalam bandara dan menuju pesawat yang mau ditumpanginya. Tidak lama kemudian pesawat lepas landas terbang di atas kota Jakarta. Lydia yang duduk di dekat jendela merasa lega akhirnya bisa pulang ke Surabaya. Sambil bersantai Lydia menikmati pemandangan dari jendela pesawat. Alangkah indahnya pemandangan dari atas sini. Hari ini Lydia pulang ke Surabaya setelah hampir 2 tahun di Jakarta. Karena banyak sekali tugas di kampusnya sehingga dia tidak ada waktu untuk pulang kampung. Sebelum balik ke kampung halaman di Pasuruan, dia mampir dulu ke rumah kakaknya di Surabaya. Setelah perjalanan hampir 1,5 jam akhirnya Lydia sampai di Surabaya. Dia bergegas mengambil HP dan menghubungi kakaknya. Halo Kak Anggun, aku sudah sampai di bandara. Katanya kakak mau jemput aku. Iya adikku sayang, ini kakak sudah berangkat. Tunggu sebentar ya, ini sudah mau sampai. Dari kejauhan Lydia sudah melihat kakaknya yang berjalan ke arahnya. Dia sangat senang sekali. Dia langsung berlari untuk menghampiri kakaknya. Saat itu kakaknya ditemani seorang pria. Namanya Rian. Dia adalah suami Anggun. Lydia dan kakaknya saling berpelukan melepas rasa kangen yang begitu besar. Lydia sangat bahagia. Dia juga tidak lupa bersalaman dengan kakak iparnya. Saat bersalaman Lydia bengong sambil memperhatikan kakak iparnya. Ternyata kakak iparnya tampan sekali. Lydia terpesona dengan ketampanan kakak iparnya. Lydia, kenapa kamu malah bengong? Bagaimana tadi perjalanannya, lancar kan? Kak Rian, iya maaf jadi bengong. Lancar Kak, tapi capek banget soalnya tadi siang masih ke kampus terus langsung naik pesawat jadi badan capek semua. Ya udah, kita langsung saja pulang, nanti istirahat di rumah. Perjalanan menuju rumah Anggun tidak terlalu jauh. Hanya 15 menit dari bandara. Rumahnya berada di perumahan biasa dan tidak terlalu besar, cukup untuk pasangan yang baru menikah. Malam itu semuanya terlihat sangat lelah sekali. Lydia yang habis dari perjalanan dan kakaknya yang tadi siang juga bekerja. Setelah membersihkan badan kemudian mereka makan sambil mengobrol sebentar. Mereka langsung beristirahat karena besok hari Jumat Anggun dan Rian masih harus bekerja. Lydia yang kelelahan tidurnya sangat nyenyak sekali, tanpa terasa pagi pun sudah menjelang. Lydia yang malas untuk beranjak dari tempat tidurnya, masih ingin menikmati dekapan hangatnya selimut. Kakaknya yang hendak ke pasar berpamitan pun tidak dia hiraukan. Dia baru beranjak saat dia ingin buang air kecil. Segera dia bangun dan pergi ke kamar mandi. Di saat dia hendak membuka pintu kamar mandi, kakak iparnya keluar dari dalam. Dia baru saja selesai mandi. Rian yang saat itu hanya memakai handuk. Pancaran kesegaran terlihat di wajahnya karena baru saja terkena air membuat jantung Lydia berdegup kencang. Untuk kedua kalinya Lydia terpesona pada kakak iparnya sendiri.
Hai, Lydia malah bengong. Kamu mau ke kamar mandi juga? Silahkan, kakak sudah selesai. Iya kak, Lydia pengen pipis. Di dalam kamar mandi rasa berdebar masih dirasakan oleh Lydia. Memang selama ini Lydia jarang dekat dengan laki-laki. Karena memang dia di Jakarta hanya fokus kuliah biar cepat selesai, jadi dia tidak memikirkan percintaan sama sekali. Setelah pipis, Lydia balik lagi ke kamar dan mengambil handuk sekalian mau mandi juga. Dalam hatinya kenapa dia jadi gugup saat bertemu dengan kakak iparnya. Pagi itu perasaan Lydia campur aduk. Antara perasaan senang karena bisa melihat laki-laki tampan yang bisa membuat dia terpesona dan perasaan bingung karena laki-laki yang dia kagumi itu adalah suami kakaknya sendiri. Hari itu Lydia benar-benar harus mengontrol sikapnya supaya bisa bersikap biasa saja kalau nanti bertemu dengan kakak ipar. Tak berselang lama pintu kamar Lydia ada yang mengetuk. Lydia pun membuka pintu dan ternyata itu Rian, kakak iparnya. Dalam hatinya Lydia berusaha tenang, tidak boleh gugup. Oh, Kak Rian, ada apa ya? Begini Lydia, kakak mau berangkat kerja. Biasanya kakak naik motor diantar sama Kak Anggun. Sekarang Kak Anggun kan masih ke pasar. Kalau kamu yang antar kakak bagaimana? Tapi Kak, tidak jauh kok, dekat sini dan jalannya gampang, kamu pasti bisa balik ke rumah lagi. Haduh, bagaimana ini? Perasaan seneng campur gugup jadi satu, batin Lydia. Baik Kak, aku ambil jaket dulu ya. Kemudian mereka berdua berangkat dengan naik motor matic. Lydia yang dibonceng Rian terpaksa harus mencium aroma wangi parfum Rian yang membuatnya semakin melayang. Dan tanpa sadar tangannya memeluk pinggang kakak iparnya. Pelukan itu ternyata bisa membuat Lydia merasa tenang dan tidak gugup lagi. Rasa tenang dan nyaman yang dia rasakan ketika memeluk kakak iparnya. Di satu sisi ternyata Rian tidak sadar kalau yang sedang memeluknya itu Lydia. Karena biasanya memang dia selalu dipeluk oleh istrinya saat naik motor. Dan dia baru sadar ketika sudah sampai di tempat kerja ternyata yang dibonceng dari tadi adalah adik iparnya. Loh, ternyata yang peluk aku tadi kamu, Lydia? Kamu tidak apa-apa kan, Lydia? Aku tidak apa-apa Kak. Jangan bilang Kak Anggun ya kalau aku tadi peluk kakak. Nanti Kak Anggun marah sama aku. Iya, kakak tidak bilang. Ya sudah, kalau begitu kamu cepetan balik, kakakmu pasti sudah pulang dari pasar. Iya Kak, makasih banyak ya, tadi aku dibolehin peluk kakak. Kalau begitu aku balik dulu. Lydia pun kembali sambil naik motor, hatinya berseri-seri. Masih terbayang saat memeluk Rian tadi, dan aroma wangi parfumnya juga masih menempel di jaket Lydia. Setelah beberapa hari Lydia tinggal di tempat kakaknya, akhirnya dia pulang ke Pasuruan. Dia pulang bersama Anggun dan kakak iparnya. Mereka juga ingin pulang kampung. Rasanya kangen juga sama keluarga di Pasuruan. Dan setelah kejadian kemarin, Lydia sekarang sudah biasa saja saat berada dekat kakak iparnya. Mereka berdua sepakat untuk tidak membicarakan masalah yang kemarin lagi.